Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kita berjumpa dengan perkuliahan komputasi aljabar linier. Kesempatan ini kita akan membahas tentang vektor 2 dimensi dan vektor 3 dimensi bagian yang kedua. Kita akan membahas tentang dot product dan proyeksi. Baik, the angle between vektor, sudut di antara vektor. Ada dua buah vektor, U dan V, yang keduanya merupakan vektor non-zero, baik itu ada di dimensi 2 maupun dimensi 3. Dan diasumsikan kedua vektor tersebut posisinya sedemikian rupa sehingga initial point-nya itu berhimpitan atau coincident, berhimpitan, sehingga di antara kedua vektor tersebut itu muncul sudut. Nah, yang di sini dilambangkan dengan theta. Oke. You shall mean the angle theta determined by U dan V. Jadi theta itu muncul di antara dua buah vektor. Jadi 0 kurang sama dengan theta kurang sama dengan pi. Pi itu 180 ya. Jadi maksimalnya sekian, tetanya maksimal. Kita lanjutkan. Definition. If apabila U dan V adalah dua buah vektor antara di dalam dimensi 2 maupun dimensi 3, dan theta adalah sudut di antara U dan V, maka ini ada hukum dot product atau Euclidean inner product U dot V is defined by. Jadi berlaku hukum dot product atau istilahnya Euclidean inner product atau dot product, di mana U dot V sama dengan ini panjang U dikalikan panjang V cos theta. If apabila vektor U ini nggak boleh 0 dan vektor V ini nggak boleh 0 panjangnya ya. Nah, apabila U dot V ini sama dengan 0, perkalian U dot V ini sama dengan 0, itu akan terjadi apabila U-nya 0 atau V-nya 0. Ini kan kalau salah satu ini adalah 0, maka otomatis hasilnya U dot V ini adalah 0. Ini ya yang perlu digarisbawahi, ini rumus yang ini. Panjang dari U, vektor U, dan panjang dari vektor V cos theta, cos sudut antara U dan V. Baik, kita lanjutkan. Contoh soal dot product. Seperti disampaikan di gambar 332. Kita perhatikan di sini. Muncul sudut antara U. U di sini itu adalah posisi koordinatnya adalah 0,0,1. Ya, dia berangkat dari titik origin ya, 0, 0, 1. Dan satunya di Z, maka kelihatan di sini ya. Kemudian dan V 0, 2, 2. Berarti X-nya 0, Y-nya 2, dan Z-nya 2. 0,2,2. Sehingga U dot V, oh ya, di sini sampaikan juga tetanya adalah 45 derajat. Oke, U dot V sama dengan panjang U dikalikan panjang V cos theta sama dengan akar dari 0 kuadrat ditambah 0 kuadrat tambah 1 kuadrat. Ini adalah panjang dari ini ya, U ya. 0 kuadrat tambah 0 kuadrat tambah 1 kuadrat dikalikan yang V 0 kuadrat tambah 2 kuadrat tambah 2 kuadrat di akar dikalikan cos theta. Tetanya 45 derajat. Cos 45 adalah 1 per akar 2 dan dikalikan semuanya sehingga hasilnya adalah 2.
Jadi hasil dari U dot V ini adalah 2. Oke, komponen dari dot product. Oke, ada vektor U yang koordinatnya adalah U1, U2, U3, dan V yang koordinatnya adalah V1, V2, dan V3, di mana keduanya adalah vektor non zero, jadi harus ada angkanya, bukan angka 0 gitu ya. Seperti yang disampaikan di gambar 333, di mana theta itu muncul di antara U dan V. Sehingga hukum kosinus yang berlaku adalah di sini. Ini dari figur 3,3 itu ya. PQ kuadrat panjang PQ kuadrat sama dengan U panjang U kuadrat ditambah panjang V kuadrat dikurangi 2 kali panjang U kali panjang V cos theta. Sehingga PQ sama dengan V min U. Sehingga kita bisa menuliskan ini, persamaan ini lagi. U PQ-nya nih ya, U kalikan V, panjang U kali panjang V cos theta sama dengan setengah kali U kuadrat ditambah V kuadrat min V min U kuadrat. Atau U dot V sama dengan setengah kali U kuadrat ditambah V kuadrat min V min 2 V min U kuadrat. Jadi ini perlu dipahami lebih dalam, ikuti satu persatu dari persamaan sebelumnya. PQ ini pada pertemuan pekan sebelumnya, di video sebelumnya disampaikan dari mana vektor PQ ini. Oke, sehingga ada proses substitusi di situ, di mana panjang U kuadrat sama dengan U1 kuadrat ditambah U2 kuadrat tambah U3 kuadrat. V kuadrat sama dengan V1 kuadrat ditambah V2 kuadrat tambah V3 kuadrat. Ingat ya, ini ada angka-angkanya, berarti dia komponen dari vektor ini. Ini ada angka-angkanya dari komponen vektor ini. Kalau ada 3 komponen artinya dia ada 3 dimensi. Kalau ada 2 komponen seperti ini artinya dia 2 dimensi. Oke. Sehingga ini kan kalau substitusikan lagi, V min U dikuadratkan sama dengan V1 min U1 kuadrat ditambah V2 min U2 kuadrat ditambah V3 min U3 kuadrat. Sehingga kita bisa bikin simple, itu adalah U dot V sama dengan U1 V1 ditambah U2 V2 ditambah U3 V3. Ini pun berlaku pada dimensi 2. Formula tersebut juga valid apabila U sama dengan 0 atau V sama dengan 0. Oke. Jadi kalau salah satu U sama dengan 0, ya bisa kita lihat di sini nanti. Perkalian misalnya kalikan 0, maka bisa saja hasilnya adalah 0 dan seterusnya. Baik, kita lanjutkan. Bagaimana caranya kita mencari, kalau tadi mencari hasil dot produk. Nah, sekarang mencari sudutnya. Oke, jadi sudutnya. Jadi diketahui vektornya, diketahui dot produknya, yang dicari sudutnya. Nah, kalau itu kan tinggal merubah rumus saja. Apabila U dan V adalah vektor non zero, kemudian rumusnya adalah demikian. U dot V panjang U kalikan panjang V sama cos theta. Sehingga bisa dituliskan cos theta sama dengan U dot V per panjang U dikalikan panjang V. Contoh, misal ada vektor U dengan koordinat 2,-1,1 dan vektor V panjang koordinatnya adalah 1,1,2. Nah, find U dot V and determine the angle theta between U dan V. Bagaimana caranya? Nah,
Kita cari dulu U dot V nya. Caranya adalah dengan persamaannya tadi itu yang disampaikan di awal. U1 V1 ditambah U2 V2 ditambah U3 V3. Ini adalah persamaan U dot V tanpa ada sudutnya, yang bisa kita ambil apabila diketahui komponen-komponen dari vektor tersebut. Ini tinggal dikalikan, 2 kali 1 tambah 2 kali 1 ditambah min 1 kali 1 ditambah 1 kali 2. Hasilnya U dot V nya sama dengan 3. For the given vector we have, nah itu kan, dari vektor yang diberikan itu kita bisa dapatkan panjang U sama dengan panjang V sama dengan akar 6. Dari mana dapatnya? Kan tinggal dikuadratin dan dijumlahin. 2 kuadrat ditambah 1 kuadrat tambah 1 kuadrat, 6. Kemudian di akar 6, sehingga kita bisa memasukkan form 5 atau rumus yang kelima yang di atas tadi disampaikan. Itu cos theta sama dengan U dot V per panjang U kalikan panjang V. U dot V yang didapat dari ini 3, kemudian panjang U dan panjang V yang didapat dari ini, sehingga didapatkan setengah. Cos theta sama dengan setengah. Theta sama dengan berapa? Tetanya sama dengan 60. Nah, ini harus hafal, mengingat kembali sudut-sudut trigonometri, sinus kosinus. Oke, fungsi sinus kosinus. Oke, contoh yang ketiga, apabila ada problem geometrik. Misal, tentukan sudut antara diagonal dari kubus dan salah satu sisinya. Kayak ini kubusnya, suruh nyari diagonal, sudut antara diagonal kubus dengan salah satu sisinya. Solusinya, oke, misalkan K adalah panjang dari sisi, dan kita misalkan koordinatnya dari kubus itu sebagai berikut. Jadi dari kubus itu kelihatan di sini U1-nya, U koordinatnya adalah ya di di koordinat X, si U ini posisinya K, 0,0. Sedangkan U1 ini ya, U2-nya di koordinat Y 0,K, 0. Sedangkan U3 atau sisi kubus yang satunya itu di koordinat Z dengan koordinat 0,0, dan vektor diagonal D itu yang terbentuk itu posisinya di K, K. Ini perlu dipahami ya, sehingga si D ini sama dengan U1 ditambah U2 ditambah U3. D ini adalah diagonal dari kubus. Nah, sudut theta itu berada di antara D dan salah satu sisi. Nah, kebetulan sisi yang dipakai di sini adalah U1 di X di sini. Theta di sini. Sehingga cos theta itu sama dengan U1 dikalikan D per panjang U1 dikalikan panjang dari D. Berapa U1 kali D? Panjang U1 adalah K. Panjangnya D adalah juga di situ dikuadratkan. K kali K adalah K kuadrat. Panjang U1 sama dengan K. Nah, D-nya ini adalah 3K kuadrat. Di sini kan penjumlahan. K di kuadrat tambah K kuadrat tambah K kuadrat, kemudian di akar. Jadi 3K kuadrat. Nah, ini sama dengan 1 per akar 3. Cos theta sama dengan 1 per akar 3. Nah, berapa tetanya? Nah, ini sekitar 54,74. Nah, ini butuh kalkulator saintifik. Oke. Teorema 3.1. Misal nih,
ada dua vektor di dua dimensi dan di dimensi 2 dan di dimensi 3. Ada persamaan. Yang pertama, V dot V sama dengan panjang dari V kuadrat, sehingga panjang V sama dengan V dot V pangkat setengah atau akar dari V dot V. Ini dot produk ya. Oke. Apabila vektor U dan V adalah vektor non-zero dan theta adalah sudut di antara kedua vektor tersebut, maka theta is acute if and only if nih disebut akut kalau lebih besar dari 0, disebut obtus apabila kurang dari 0, disebut pi per 2, tepat pi per 2 180 bagi 2 apabila dia tegak lurus kan ini ya, sama dengan 0 hasil dot produknya. Ini contoh yang keempat. Temukan hasil dot produk dari komponen. Apabila U adalah vektor U adalah 1,-2,3. Ini adalah komponennya ya, bagian dari koordinat penyusun dari vektor U, dan ini adalah bagian koordinat dari penyusun vektor V, dan ini adalah koordinat penyusun untuk vektor V. Sehingga U dot V sama dengan, sudah tinggal dikalikan ini komponen-komponennya yang U sama V. Nanti U sama V 1 kali min 3 tambah min 2 kali 4 ditambah 3 kali 2 sama dengan berapa? Di sini min 5. V dot V 21, U dot V sama dengan 0. Sehingga U dan V itu akan menghasilkan obtuse angle. Apa obtuse angle itu? Disampaikan tadi itu dia kurang dari 0. Kurang dari 0 kan min 5. V dot V itu menghasilkan acute angle lebih dari 0, dan U dan W itu menghasilkan 0 sehingga disebut dengan perpendicular atau tegak lurus, dan seterusnya. Oke, sekarang kita akan membahas tentang vektor ortogonal. Perpendicular vector are also called orthogonal vector. Vektor tegak lurus itu disebut juga sebagai vektor ortogonal. Ini ada di teorema 311, bisa dilihat di buku ya. Buku Linear Algebra Howard Anton. Di situ dua buah vektor non-zero akan ortogonal jika dan hanya jika hasil dot produknya mereka itu adalah 0. Oke. Jadi dia kalau hasil dot produknya 0 pasti dia adalah tegak lurus atau ortogonal atau perpendikular. Nah, untuk mengindikasikan bahwa dua vektor tersebut adalah ortogonal vektor, itu biasanya dilambangkan dengan tulisan demikian. Ini disebut dengan vektor tegak lurus atau vektor perpendikular atau vektor ortogonal. Ya. Oke, contoh. Sebuah vektor perpendikular pada sebuah garis, sebuah vektor tegak lurus dengan garis. Ini bisa dilihat pada vektor dua dimensi dengan vektor non zero, vektor yang enggak nol, enggak boleh nol. Nah, n A, B itu tegak lurus kepada garis AX plus BY plus CZ sama dengan 0. Nah, ini suruh nunjukkan, show, tunjukkan bahwa ini tegak lurus kita. Vektor ini. Oke, kita lihat vektor P1 X, Y1 X1, Y1 dan P2 di sini P2 adalah distinct point on the line, adalah titik dari garis.
Jadi ini P1 inisialnya dan P2 adalah terminalnya. Sehingga AX1 plus BY1 plus C sama dengan 0. Sini berada di garis ini. Vektor itu berada di garis persamaan garis AX plus BY plus ZZ sama dengan 0 ini. Dan AX2 plus BY2 plus C sama dengan 0. Ketika vektor P1 P2, vektor ini itu P1 ke P2 itu sama dengan X2 min X1, Y2 min Y1, itu adalah segaris dengan itu, sehingga kita bisa lihat bahwa P1 P2 itu adalah tegak lurus atau perpendicular. But ketika kita subtract persamaan 6 ini, sehingga kita dapatin A X2 min X1 ditambah B Y2 min Y1 sama dengan 0. Ini X nya dimasukkan ya, X2 min X1 nya nih. Sehingga kita bisa ekspresikan dalam bentuk lain, A, B dikalikan X2 min X1, Y2 min Y1 sama dengan 0, atau N dikalikan P1 P2 sama dengan 0. N nya ini, A, B itu N. Sehingga N dan P1 P2 adalah tegak lurus. Baik, kita lanjutkan. Ini teorema 32. Ini properties dari dot product. Apabila U dan V dan W adalah vektor di dimensi 2 atau di dimensi 3, dan K adalah sebuah skalar. Masih ingat skalar? Skalar adalah memiliki nilai tapi nggak memiliki arah. Sehingga perkalian dot matrik untuk U dot V sama dengan V dot U. U dot buka kurung V plus V sama dengan U dot V ditambah U dot W, samakan. Kemudian K kalikan U dot V sama dengan K U dot V. Nah, ini harus diperhatikan rumus ini. Ini yang sedikit berbeda. Maksudnya sedikit butuh diingat. Yang D, V dot V lebih besar dari 0 jika V sama dengan tidak sama dengan 0, dan V dot V sama dengan 0 jika V sama dengan 0. Nah, ini juga perlu diingat. C dan D ini perlu ya sedikit dipahami. Oke. Proyeksi ortogonal. Untuk mendikompos, menyusun dari vektor U ke dalam bentuk penjumlahan dua vektor tuh kan ya. Yang satu paralel kepada vektor non-zero, dan yang lain adalah tegak lurus pada A. Kayak gini. Untuk misalkan yang gini, diketahui U itu tersusun dari W dan W1 dan W2, di mana W1 itu paralel pada A, ya kan? Dan yang ini adalah tegak lurus, yang W2 adalah tegak lurus dengan A. Ini namanya paralel. Yang ini namanya tegak lurus. Oke. Figure 336. Ini gambar 336. Di mana letakkan sebuah garis yang tegak lurus dengan U. The tip of U to the line through A. Jadi ujungnya U
itu berada di A. And construct the vector W1 from Q. Dan bangun vektor W dari Q, titik Q ini. Jadi gambarnya semacam ini. Bisa ini, bisa ini, bisa ini. Oke. Dari situ kita bisa lihat kalau tadi itu U itu berasal dari penjumlahan dari W1 dan W2. Kan ya? Ini bisa juga W1 plus W2. U juga berasal dari W1 plus W2 dengan arah yang berbeda-beda, ya kan? Sehingga ada muncul persamaan, next from the difference, W2 sama dengan U min W1. Kemudian bisa diturunkan lagi, W1 ditambah W2 sama dengan W1 ditambah U min W1 sama dengan U. Nah, ini perlu dicermati lebih. Oke. Selanjutnya vektor W1 itu disebut sebagai orthogonal projection of U on A. W1 adalah proyeksi ortogonal dari U pada A. Kita lihat lagi. W1 ini merupakan proyeksi ortogonal U pada A. Ini U ini dicerminkan secara ortogonal kepada A. Ini adalah W1 hasilnya. Ya, U ini diproyeksikan ke A. Nah, jadi W1. U ini diproyeksikan ke A, itu jadi W1. Oke. It is denoted by proj AU nih, proyeksi U pada A. Proyeksi U pada A. Orthogonal projection of U on A. E. Ya. The vector W1 disebut dengan vektor komponen dari U ortogonal ke A. Vektor W1 itu juga disebut juga sebagai vektor komponen. Masih ingat vektor komponen? Vektor komponen dari U ortogonal kepada A. Sehingga kita dapatkan, ini kan tadi kan ketika kita W2 sama dengan U min W1 dapat dinotasikan, ditulis ulang tadi proyek ini. W2 dari sini W2 sama dengan U min proyeksi U pada A. Oke. Sini W1 kan sama dengan ini. Sehingga W2 dari sini itu sama dengan U dikurangi W1-nya diganti proyeksi U terhadap A. Oke, kita lanjutkan untuk teorema 33. Jika U dan A adalah vektor pada dimensi 2 dan dimensi 3 dan A-nya itu nggak boleh sama dengan 0, maka proyeksi U pada A itu sama dengan U dikalikan A per panjang A dikuadratkan dikalikan A. Di sini adalah vektor komponen of A along vektor komponen dari U pada sepanjang A. Vektor komponen pada U, vektor komponen U sepanjang A. U sama dengan proyeksi U terhadap pada A sama dengan U min U dot A per A panjang A kuadrat kalikan A. Ini adalah vektor komponen dari U ortogonal pada A. Jadi ini perlu dipahami rumusan atau teorema-teorema ini dengan lebih seksama dengan cara latihan. Oke, kita lanjutkan. Proyeksi ortogonal. Sebuah formula untuk panjang dari vektor komponen dari U sepanjang A dapat dituliskan dengan, jadi kan
ortogonal dari U sepanjang A. A itu adalah garis ini, garis absisnya itu loh. Sehingga panjang proyeksi U ini kan, tadi isinya W di sini, ini U, ini W, di sini W ya. Sekarang ganti nih, namanya W tadi itu kan disebut dengan proyeksi U pada A. Nah sekarang kita hitung panjangnya atau the length of the vector component, panjang dari vektor komponen ini. Sehingga panjang proyeksi U terhadap A sama dengan ini, garis lagi akhirnya rumus tadi itu, ya kan. Sedemikian hingga nih, tinggal ngalikan, akhirnya kedapatan rumus ini, panjang ini sama dengan U A per A. If theta didefinisikan sebagai, dinamakan sebagai sudut antara U dan A, tetanya ini adalah sudut antara U dan A, U dan A, maka U dot A sama dengan panjang U kali panjang A cos theta. Sehingga kalau rumus dimasukin yang ini tadi, muncullah panjang proyeksi panjang U pada A sama dengan panjang U cos theta, dan seterusnya. Oke, ini contoh vektor komponen pada U sepanjang A. Oke, ada dua buah vektor, vektor U dan vektor A, di mana U komponennya adalah 2, min 1,3 dan A adalah 4, min 1,2. Temukan vektor komponen dari U sepanjang A dan vektor komponen dari U ortogonal atau tegak lurus pada A. Oke, semoga bisa dipahami ya soalnya ini. Solusinya adalah dari rumus tadi itu, U dot A sama dengan 2 kali 4 ditambah min 1 kali min 1 ditambah 3 kali 2 sama dengan 15. Dan panjang dari A tinggal kuadratin, 4 kuadrat plus 1 min 1 dikuadratkan dan 2 dikuadratkan sama dengan ini, A kuadrat sama dengan 21. Sehingga kalau ditanyakan vektor komponen of U along A, jadi vektor komponen dari U sepanjang A, itu rumusnya demikian. Nah, ini tinggal memasukkan. Oke. 15, U dot A nya adalah 15 ya. Terus ini adalah 21, 15 per 21 kalikan A, A nya adalah ini. Nah, sehingga hasilnya adalah sekian. Dan vektor komponen dari U ortogonal pada A, jadi kalau ini ortogonal adalah tegak lurus, sedangkan along itu artinya paralel, jadi berhimpitan sama si A. Kalau ini tegak lurus sama si A. Tinggal rumusnya tadi sudah disampaikan di slide sebelumnya. U min proyeksi U terhadap A, sehingga hasilnya adalah 2, min 1,3 dikurangi ini. U nya kan dimasukkan kan, dikurangi ini, hasilnya ini. Oke. Selanjutnya contoh yang ketujuh, jarak antara titik dan garis, sebuah titik dan sebuah garis. Oke, find a formula for the distance D between point P0 x0, y0 ya. Jadi temukan formula untuk hitung jarak antara titik P0 dan garis AX plus BY plus D sama dengan 0. Di sini dibuat sebuah titik, misalkan Q, posisinya adalah X1, Y1. Ini bisa berada di sebuah garis dan posisinya di vektor N, A, B, sehingga inisialnya berada di titik Q.
Ini di gambar di atas tadi sudah ada ya. Sebentar, slide berapa tadi? Nah, ini di gambar ini Q-nya di sini. Ini A, ya kan? Kita kembali ke soal lah di sini. Diasumsikan demikian. By virtual of example 5, nah kan kita naik ke example 5 tadi itu dari gambar tadi itu. Di 338 sehingga D-nya itu didapatkan sekian. The distance is equal, jaraknya adalah sama dengan the length of the orthogonal projection of KP0, KP0 ya kan, panjang dari ini. Jadi panjangnya itu sama dengan panjang dari orthogonal projection dari KP0, sehingga rumusnya demikian. Dan KP0 itu posisinya adalah di X0 min X1, Y0 min Y1. Ya kan? Di situ tadi X1-nya dari Q dan ini P-nya dari sini angkanya nanti. Sehingga KP0.n, n-nya dari mana nanti itu? Dari A, B. Nah, di sini dikalikan A dikali X0 min X1 plus B kali Y0 min Y1, dan panjang n adalah A kuadrat plus B kuadrat. Dapat dari mana? Dari sini. Ini kelanjutannya, sehingga nilai D didapatkan sekian. Nah, karena Q sama dengan Q adalah koordinatnya adalah X1, Y1 dan berada pada garis koordinat tersebut, maka persamaan garisnya adalah A X1 plus B Y1 plus C sama dengan 0, atau C sama dengan min A X1 min B Y1. Sehingga ketika disubstitusikan akan menghasilkan persamaan ini. Sehingga kalau angkanya tadi itu ya, misal nih D-nya itu poinnya, titiknya berada di sini dan garisnya adalah ini, udah angkanya. Tadi kan masih berupa rumus yang di atas-atas tuh. Misal nih ngikutin formula ini dan diketahui bahwa D-nya itu koordinatnya sekian dan garis persamaan garisnya itu ini, langsung dapat diketahui jarak antara garis dan titik itu dengan rumus ini diketahui sekian. Baik, insya Allah itu yang bisa saya sampaikan untuk pertemuan hari ini. Semoga bermanfaat. Selamat belajar, tetap semangat, tetap jaga kesehatan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.